Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan membersamai surah Al-Fil. Surah yang disepakati para ulama tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah ini merupakan surah dengan urutan 105 sesuai dengan urutan surah-surah yang ada dalam mushaf. Al-Fil artinya gajah, dan dinamakan surah ini dengan kata Al-Fil karena surah ini menceritakan kepada kita salah satu kejadian besar yang terjadi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Peristiwa yang tentunya akan terus diingat dan dikenang lintas generasi sebagai bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara rumahnya, menjaga dan memelihara tanah haram, sehingga di antara nama yang disematkan Al-Quran kepada kota Mekah, bukan hanya kota Mekah disebut Ummul Qura, induknya segala perkampungan dan pemukiman di muka bumi. Mekah juga disebut Bakkah, tapi Ka'bah juga dinamakan Al-Baitul Atiq. Kalau diartikan Al-Baitul Atiq artinya apa? Rumah yang merdeka. Sepanjang sejarah umat manusia tidak ada satupun kekuatan yang dapat menjajahnya. Kalau kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua, itu hampir rata wilayah di mana di sana umat Islam rata-rata jatuh di bawah penjajahan. Baik secara fisik penjajahan militer berlangsung, atau minimal kalaupun tak dijajah secara militer, namun secara politik didikte. Yang tidak termasuk dijajah, pertama wilayah Turki sekarang, kemudian wilayah Yaman, kemudian wilayah Saudi, Hijaz. Walaupun secara politik juga dipengaruhi oleh kekuasaan asing, namun bagaimana kota Mekah digambarkan kedudukannya di sisi Allah adalah sebuah wilayah yang dipelihara. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya di surah ini dengan mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap tentara gajah? Kata-kata alam tara di sini cukup menarik untuk dikaji. Kenapa?
Karena seruan yang ada pada ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau tak lihat Muhammad apa yang Allah lakukan kepada tentara gajah? Padahal secara historis dan sejarah Nabi Muhammad baru lahir 50 hari tepat setelah kejadian tenteranya Abraha diporak-porandakan oleh tenteranya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang belum lahir ditanya, apakah kau sudah lihat? Disinilah bisa kita pahami, walaupun Allah menyebut kata alam tara, apakah kau tak lihat, tetapi maksud dari perkataan ini adalah apakah kau tidak mengetahui. Seakan-akan Allah minta pengakuan dari Nabi Muhammad. Gak sampai sama engkau pengetahuan bahwasanya sebelum kau lahir Allah pun sudah campur tangan untuk mengamankan kelahiranmu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad lahir 50 hari setelah tentera Abraha menyerang Ka'bah, berarti ibunda Rasulullah Muhammad SAW ketika datang tentera gajah itu usia kandungannya udah 7 bulanan lebih. Kita tahu betul secara saintifik, secara ilmiah, bagaimana seorang yang sedang hamil ini sangat rentan sekali. Kalau dia stres, takut, ini berpengaruh kepada kondisi janin. Tapi lihat di sini, pertama Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan Allah berikan ketenangan kepada ibunda Rasulullah, walaupun dikala itu dia seorang janda yang tidak bersuami karena suaminya sudah meninggal, kondisi hamil besar. Masyarakat Mekah diliputi oleh kecemasan dan rasa takut, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rasa aman pada siapapun hambanya, walaupun kondisi kadangkala zahirnya tampak tak mendukung. Alam tara. Nah, kita mengetahui jamaah rahimakumullah, dua sarana yang paling awal Allah berikan kepada setiap manusia untuk mengetahui. Pertama apa? Dengan pendengaran, kemudian dengan penglihatan. Inilah dua sarana yang paling awal dimiliki setiap orang. Makanya ada ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam kondisi tak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan pendengaran, lantas Allah berikan penglihatan, lantas Allah berikan akal. Tapi sedikit dari kalian yang mau bersyukur, kata Allah. Jadi sebelum seorang itu tahu apapun, dia mengetahui lewat pendengaran. Bayi baru lahir, panca indera yang pertama kali aktif apa? Pendengarannya. Kemudian barulah dia bisa melihat. Setelah beberapa saat barulah akalnya mulai bekerja. Nah, di sini Allah enggak mengatakan kepada Nabi Muhammad, apakah kau tak mendengar bahwasanya Allah buat begini-begini terhadap tentera gajah. Tapi Allah katakan, apakah kau tak melihat? Kenapa? Pada umumnya Bapak Ibu, informasi yang kita terima lewat pendengaran ini masih membutuhkan verifikasi. Kalau ada orang ngomong A, B, C, D, kita akan mengatakan, betul nggak itu? Mana buktinya? Tapi ketika kita melihat secara langsung, maka apa yang dilihat tak membutuhkan lagi pembuktian. Maka ayat ini mengisyaratkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari urusan-urusan gaib, walaupun akal kita tak mampu menjangkaunya, tapi sikap seorang mukmin dia meyakini apa informasi gaib yang Allah sampaikan seakan-akan dia menyaksikannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cerita tentang surga, cerita tentang neraka,
cerita tentang kejadian masa lampau, kejadian tentang peristiwa sebelum kiamat tiba, belum terjadi. Ketika kita baca, kita membacanya seakan-akan kita melihatnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jemaah rahimakumullah. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa pula ada tentara gajah yang datang ingin menginvasi kota Mekah? Dalam beberapa literatur disebutkan, tentara gajah ini tentara yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram. Abrahah sendiri adalah gubernur yang ditempatkan Raja Habasyah, Raja Ethiopia, berdomisili di Yaman. Tentunya Yaman di semenanjung Arab, sama seperti kota Mekah. Ethiopia ketika itu negeri di Afrika Timur yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Rajanya berniat membangun sebuah gereja yang besar di Yaman dan berharap gereja yang dibangun itu mendapatkan sambutan dari orang-orang Arab. Mereka mendengar bagaimana orang Arab dari berbagai penjuru datang ke Mekah sekedar untuk bertawaf, sekedar untuk berhaji. Maka dia pun ingin jadikan Qulais, nama gereja yang dibangunnya di Yaman, sebagai destinasi baru orang berhaji, orang berziarah. Namun apa yang terjadi? Salah seorang Arab Badui datang ke Yaman, kemudian dia melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati orang di sana, di mana Badui ini buang hajat sembarangan di gereja tersebut, sehingga dianggap ini bentuk penghinaan. Penghinaan dilakukan oleh seorang Arab yang kemudian mendorong Raja Ethiopia memerintahkan gubernurnya yang ada di Yaman serang Ka'bah. Bukan hanya sebagai bentuk dendam karena simbol kejayaan mereka dinistakan, tapi juga mereka menganggap selama Ka'bah masih ada, tidak akan ada orang yang berziarah ataupun datang ke gereja mereka. Maka yang terjadi apa? Dikirimlah ratusan gajah. Kita tahu gajah ini bukan termasuk binatang yang habitatnya di semenanjung Arab. Kalau cerita tentang binatang di semenanjung Arab, ada kuda, ya, ada unta. Tapi gajah sendiri, ketika tentara gajah sampai ke Mekah, bahkan banyak di antara penduduk Mekah yang baru pertama kali melihat gajah. Disinilah Allah katakan, apakah kau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap tentara gajah? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Manusia mungkin membuat tipu daya, kita mungkin berbuat strategi, tapi yakinlah jamaah rahimakumullah, wa ma tasyauna illa ayyashallah. Apapun yang manusia kehendaki hanya dapat terwujud kalau Allah juga berkehendak yang sama. Kita mau A, tapi kalau Allah maunya Z, maka sekuat apapun kita berusaha, apa yang kita rencanakan tidak akan pernah wujud. Ini yang terjadi. Tentara Abraham datang lewat jalur darat dari Yaman menuju Mekah. Ketika mereka sampai ke dalam kota Mekah, seluruh penduduk Mekah ketakutan dan mencoba melarikan diri. Di momen itu datanglah kakek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, bernegosiasi dengan Abraham. Siapa kau? Aku pemimpin Mekah, kata Abdul Muttalib. Apa yang kau minta? Abdul Muttalib ketika itu berkata, tolong balikkan kambing-kambingku. Karena di saat tentara gajah datang, mereka mengambil hewan ternak penduduk setempat.
Maka Abdul Muttalib mengatakan, balikkan kambingku. Ketika itu Abraham mengatakan, aku kira kau datang kemari untuk bernegosiasi agar aku tidak menghancurkan Ka'bah yang menjadi simbol kemuliaan dan apa yang kalian bela saat ini. Ketika itu Abdul Muttalib berkata, kambing itu punyaku, sedangkan rumah ini, Ka'bah, ada tuan yang menjadi pemiliknya. Itulah kata-kata Abdul Muttalib yang terus dikenang sepanjang sejarah. Ana rabbul ibil walil baiti rabban yahmihi. Aku pemilik unta maupun kambing yang kau rebut, lantas aku minta hak aku untuk dikembalikan. Seputar apa yang akan kalian lakukan terhadap rumah ini, Ka'bah ini, maka urusan kalian sama pemiliknya, bukan denganku, katanya. Disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan pada ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada mereka burung-burung ababil. Ababil jamu rahimakumullah. Dalam pandangan sebagian orang dianggap ababil ini nama burung, padahal bukan. Ababil dalam bahasa Arab artinya jamaat, burung yang datang berbondong-bondong. Itulah makna ababil. Jadi bukan jenis burung atau nama burung, tidak. Ababil dalam bahasa Arab jamaat, burung yang terbang secara berkerumunan, datang dan terbang bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat pada dunia hewan dan binatang, selalu binatang yang pergi berkerumun itu binatang yang lemah. Kalau tengok zebra, di mana ada zebra, berkerumun zebra-zebra yang lain. Tapi binatang-binatang yang kuat, binatang-binatang ya yang bisa dikatakan buas, ini justru jarang datangnya berkerumunan. Lihat bagaimana seekor singa kalau datang sendirian, gak pernah rame-rame singa dengan temannya yang lain. Begitu juga pada dunia burung. Kalau kita lihat burung yang biasa berkerumun, itu burung-burung yang bukan pemangsa, burung-burung yang tidak begitu ganas. Berbeda dengan elang, raja wali yang biasa terbang sendirian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita, wa arsala alaihim tayran ababil. Seakan-akan Allah ingin katakan, jangan kalian kira tentara gajah itu dilumpuhkan dengan burung-burung yang kuat dan besar. Tidak. Bahkan yang kami kirim sebagai tentara kami hanyalah burung-burung kecil, yang ketika mereka terbang pun burung-burung itu berkerumun. Ini adalah bentuk penghinaan yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan. Bagaimana ukuran gajah bandingkan dengan ukuran burung kecil. Tidak ada perbandingan dari sisi ukurannya. Tapi lihat bagaimana yang kecil dengan izin Allah bisa mengalahkan yang besar. Seperti kita lihat dalam sejarah, bagaimana para diktator, orang-orang yang masuk kategori taghut, justru Allah hukum bukan dengan tentara yang kuat. Siapa yang tak kenal dengan Namrud, raja zalim yang bahkan ingin membakar Ibrahim alaihissalam. Tapi gimana Ibrahim? Gimana Namrud itu kemudian mati? Hanya Allah kirimkan seekor nyamuk masuk ke telinganya. Lihat, bandingkan, nyamuk, binatang yang begitu, serangga yang begitu lemah, bahkan kalau kita tepuk saja mati. Tapi lihat, orang yang dianggap besar, orang yang dianggap hebat, superior, justru dimatikan oleh seekor nyamuk. Begitulah kasusnya pada tentara gajah. Tentara gajah yang digambarkan mereka kuat, gajah adalah binatang yang besar dan kuat, justru kalah oleh apa? Burung yang terbangnya pun berkerumunan. Yang menggambarkan sebenarnya burung itu pun bukanlah kuat karena sendirinya.
dia kuat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini harus kita pahami, apapun yang kita anggap lemah, kalau Allah sudah jadikan ia sebagai tenteranya, tidak ada yang dapat mengalahkan tenteranya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh burung-burung kecil yang terbang berkerumunan tadi? Di ayat keempat Allah katakan, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Bayangkan potret burung kecil, masing-masing bawa batu kecil, kemudian tiap batu itu dilempar dan mengenai sasarannya tepat. Dan dalam beberapa literatur, kata sijil ini diambil dari kata sajjal. Sajjal artinya apa? Yang mendaftar atau menulis. Sehingga dalam beberapa tafsiran dikatakan tiap batu itu sudah tertulis nama siapa targetnya. Kalau zaman sekarang ada rudal. Rudal yang kita lempar tak akan meleset. Begitulah potret gambaran. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan satu qadar, maka tidak akan ada yang dapat berlepas diri dari apa yang menjadi ketetapan Allah itu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ini batu kecil, namun batu ini ketika mengenai sasarannya, maka seketika luluh lantah sasaran tersebut, ikut terbakar bersama dengan batu. Di mana batu itu sudah tercatat di atasnya nama setiap target. Kalau sekarang ada rudal yang bisa mengikuti sasaran targetnya, kemanapun bergerak ikuti terus. Begitulah potret bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan tanda kebesarannya. Dan di ayat penutup Allah katakan, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lantas Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kalau kita lihat gambar daun, ketika ada ulat di sana, apa yang terjadi? Daun yang nampak lebar ini nampak bolong-bolong, seperti koyak di bagian ujung sisi atas, kanan ataupun kirinya akibat dimakan oleh ulat. Begitulah potret bagaimana kekuatan yang dalam tolok ukur manusia. Gajah sebagai binatang yang kuat, sebagai binatang yang besar, namun kalau Allah sudah berkehendak, maka binatang yang tampak lemah dan kecil pun bisa menjadi tenteranya Allah dan menjadi sebab sampainya kemenangan. Jamaah rahimakumullah, kita lihat sudah 10 bulan kurang lebih bagaimana peristiwa yang terjadi di tengah saudara kita di Gaza. Ini pertempuran kalau dengan hitung-hitungan manusia tak masuk akal. Israel negara dengan kekuatan militer nomor 5. Nomor 5 di dunia. Bandingkan dengan para pejuang yang bahkan negaranya pun saat dimulai perang belum diakui. Ini bukan tentara resmi, tapi sekedar sayap-sayap militer yang dimiliki oleh partai-partai di sana. Tapi lihat, walaupun mungkin korban jiwa dari warga sipil itu cukup banyak, dan kita anggap mereka adalah bagian dari perjuangan, insyaallah mereka semua mati syahid di jalan Allah. Tapi lihat bagaimana yang terjadi sekarang, beban mental luar biasa. Sampai dalam beberapa video itu kalau burung-burung terbang di Israel mereka tembaki dengan rudal, saking takutnya bahkan kepada burung. Kenapa? Karena mereka semua sadar
bahwasanya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Bahkan seorang analisis militer Amerika mengatakan, ya, dikutip dalam beberapa hari yang lalu, ya, kami merasakan ada keterlibatan kekuatan tak kasat mata, katanya, yang ikut serta dalam perang ini. Coba bayangkan, rudal yang sangat sederhana mampu mengalahkan rudal yang begitu canggih. Hal yang sama banyak dikisahkan oleh mantan pejuang Afghanistan ketika perang dulu antara Afghanistan melawan Uni Soviet. Dalam buku-buku disebutkan, kami merasakan ada keterlibatan kekuatan tak kasat mata, katanya, yang ikut andil dalam peperangan tersebut. Nah, ini adalah surah yang tentunya menjadi kabar gembira bagi orang yang beriman kalau Allah Maha Kuasa untuk mempertahankan rumahnya. Maka siapapun kemudian yang membela agamanya, berjuang menegakkan hukum-hukumnya, maka insya Allah intansurullah yansurkum. Kalau kau berjuang membela Allah, maka Allah pun pasti akan menolongmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua pesan dari surah Al-Fil. Dan surah ini punya keterkaitan erat dengan surah Quraisy yang insya-Allah akan kita kupas pada jumpa kita berikutnya. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahil hidayah wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.